Term of Reference, diskusi webinar menyambut peringatan Hari HAM, pengaruh Islam terhadap Magna Carta 1215. Piagam Magna Carta 1215 di Inggris dianggap sebagai peletak dasar dari lahirnya konstitusi yang diterapkan negara modern states. Magna Carta juga merupakan dokumen HAM yang terpenting di mana isi dari Magna Carta telah menegaskan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan, politik, dan hukum. Begitupun tak banyak yang memahami bahwa Magna Carta merupakan bentuk pengaruh dari dakwah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan kaum muslimin kala terjadinya perang salib. Masa perang salib yang merebutkan kota suci Yerusalem, kaum muslimin masih dalam posisi kuat dan tangguh. Secara militer dan kultural berada dalam kejayaan. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memimpin kaum muslimin untuk merebut kembali Yerusalem hingga berada dalam kekuasaan Islam. Masa itulah persinggungan terjadi antara pasukan Muslim dan pasukan Nasrani. Persinggungan itu menimbulkan pertukaran kultural antara kedua pihak, yang kemudian mempengaruhi pasukan Nasrani, menumbuhkan etos kesatria yang kemudian diamalkan di Eropa, khususnya Inggris. Di Inggris, pelajaran kembali tentang etos kesatria itu menumbuhkan semangat untuk menggerakkan kerajaan Inggris berada dalam kedaulatan. Karena masa itu Eropa berada dalam kekuasaan gereja Roma. Pengajaran tentang virtue melekat pada pasukan salib yang kemudian mendapat pengaruh dari pasukan muslim. Virtue ini yang kemudian dikembangkan di Inggris dan membentuk dinasti Plantagenet. Ordo kesatria menjadi pengawal bagi kerajaan Inggris. Yang masa itu Raja John duduk sebagai raja dan dianggap telah melakukan kebijakan yang tidak lagi amanat terhadap kepentingan rakyat. Alhasil, terjadilah perang antara Ordo Kesatria dan kerajaan Inggris yang diakhiri pada Piagam Magna Carta. Sejarah Barat kemudian menganggap Magna Carta sebagai peletak dasar dari konstitusionalisme dan HAM. Benarkah demikian adanya? Bagaimana pengaruh kaum muslimin terhadap terbentuknya Magna Carta tersebut? Karena virtue yang berkembang di Ordo Kesatria adalah bak ufutwah yang menjadi rahasia dalam tasawuf. Kajian ini perlu mengulas tajam tentang korelasi tersebut untuk menumbuhkan pemahaman dan pengalaman kaum muslimin agar kembali menemukan rahasia kemenangan untuk merebut kembali Yerusalem. Maksud dan tujuan kegiatan. Adapun bidang hukum dan HAM MW Kahmi Sumut, maksud dan tujuan kegiatan diskusi webinar ini adalah 1. Agar muncul pemahaman pada kaum muslimin tentang kejayaan masa Islam yang ditandai dengan dikuasainya Yerusalem. 2. Agar munculnya pemahaman pada kaum muslimin umumnya tentang rahasia kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya dalam merebut kembali Yerusalem. 3. Menumbuhkan kepercayaan dirian pada kaum muslimin agar masa kemenangan dan kejayaan yang diperjanjikan. 4. Memahami bagaimana rahasia besar pengaruh Islam dengan pengajaran tasawuf yang pernah merambah hingga belantara Eropa. 5. Menjadikan Kahmi Sumut sebagai sentral pergerakan pemikiran Islam yang baru. Waktu dan tempat kegiatan. Pelaksanaan kegiatan diskusi webinar ini akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 1 Desember 2021. Waktu 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat Sekretariat MW Kahmi Sumatera Utara dan host meeting Zoom hybrid. Narasumber dan moderator. 1. Umar Razmon Amir Hasan, ulama Malaysia. 2. Ansari Yamama, MA PhD, cendekiawan Muslim dan dosen UINSU. 3. Dr. Muhammad Nasih MSI, cendekiawan Muslim dan dosen pasca sarjana FISIP UI. 4. Irawan Santoso Siddiq, SH, cendekiawan Muslim, advokat dan jurnalis. Moderator Taufik Umardani Harahap, SH, Sekretaris Bidang Hukum dan HAM MW Kahmi Sumut. NB, PowerPoint disampaikan narasumber 1 hari sebelum kegiatan. Penyelenggara kegiatan ini dalam rangka penyambutan peringatan
Hari HAM yang tepat jatuh pada tanggal 10 Desember 2021. Penyelenggara kegiatan ini adalah Bidang Hukum dan HAM Majelis Wilayah Korps Alumni HMI Sumatera Utara. Adapun yang menjadi kontak person Taufik Umardani Harahap dengan nomor WhatsApp 0812 6444 6641. Penutup, demikianlah Frame of Reference kegiatan diskusi webinar ini kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.